Kemudian wa in ra'a ma yakrahu falyatful an yasari salasan. Kalau mimpi yang jelek, mimpi yang tidak kita senangi, ketika bangun itu maka kata Nabi SAW falyatful, maka hendaklah kamu meludah ke sebelah kiri. Tak ludah betul-betul loh, dengan meludah isyarat sebanyak 3 kali. Wal yata'awwad billahi min syarri syaitan wa syarriha. Berlindung dari keburukan syaitan dan keburukan mimpi itu. Meludah ke kiri, berlindung dari keburukan syaitan dan keburukan mimpi itu. Wala yuhaddits biha ahadan. Jangan menceritakan kepada siapapun. Fa innaha lan tadurruhu. Maka mimpi itu tidak akan memberikan mudarat kepada orang yang memimpikannya. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim juga disebutkan bahwasanya adab ataupun tata cara orang yang mimpi buruk itu, mimpi dah ludah dah, masih juga tidak, masih juga mimpi lagi, balik lagi, sampai tengap-ngap awak dibuatnya, mimpi yang tidak kita senangi, mimpi itu lagi, mimpi itu lagi. Nabi SAW mengajarkan idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasan wal yasta'id billahi minasyaitonir salasan wal yatahawwal an jambihi alladzi kana alaihi. Apabila kita ini bermimpi dengan mimpi yang tidak kita senangi, hendaklah meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan sebanyak 3 kali. Tak juga hilang. Maka kata Nabi SAW, rubahlah tidurnya dari posisi semula. Di kalangan ulama yang lain ada juga yang menafsirkan dibalikkan bantalnya. Tapi yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Sahih Muslim adalah merubah posisi tidurnya. Yang tadi mungkin kepala di utara, kaki di selatan, dirubah, diputar, di utara, selatan. Kalau masih mimpi lagi macam mana? Ini bermakna tak boleh tidur lagi. Wal yusolli. Dalam hadis yang awal tadi saya sampaikan bahwasanya hendaklah kita tunaikan sholat. Setelah mimpi yang buruk, kemudian bangun terus sholat. Jadi kalau mimpi buruk terulang lagi, maka yang seperti itu hendaklah diselesaikan dengan tidak tidur lagi, dengan sholat. Kemudian di dalam Sahih Muslim juga disebutkan bahwasanya mimpi itu memiliki takwil, memiliki makna. Karena Nabi sering selesai sholat subuh, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang malamnya ada mimpi? Gitu ya. Ada yang mimpi tak malam ini? Kalau ada yang mimpi, maka diceritakan kepada Nabi. Maka Nabi akan memberikan takwilnya. Di antaranya pernah suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bermimpi. Yang di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Abu Bakar melihat awan, melihat tali ke langit. Kemudian ada minyak samin dan madu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin, ya Rasulullah, boleh tidak saya takwilkan mimpi saya ini? Kata Nabi, silakan, kamu takwilkan mimpi kamu.
Awan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam simbol Islam. Kalau orang itu melihat awan cantik, bermakna Islam yang dilihat pada dirinya itu cantik, baik, bagus. Berarti pandang, kalau umpamanya melihat awan, orang banyak melihat awan bersama dengan kita, oh cantik betul awan itu. Dalam mimpi itu melihat awan yang seperti itu, bermakna orang ramai melihat Islam itu cantik, bagus dalam pandangan masyarakat umum. Kalau awannya dilihat menakutkan semuanya, ini bermakna Islam yang diamalkan oleh umat pun seperti itu. Di awan ini bermakna Islam. Kemudian minyak samin yang dilihat oleh Abu Bakar, minyak samin dan madu. Maka kata Nabi itu adalah Al-Quran, kelembutan, manis. Minyak samin itu kan lembut, madu itu manis. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu manis, Al-Quran itu lembut, indah. Jadi kalau ada orang yang melihat madu berarti itu baru melihat Al-Quran. Kalau sudah mulai merasakan madu, nah itu baru mulai merasakan Al-Quran. Ini takwil mimpi yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar juga melihat tali. Orang yang pertama yang memanjat tali itu adalah Nabi. Kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, diikuti oleh laki-laki yang lain. Kemudian terputus tali itu. Terus disambung tali itu, manjat lagi. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mentakwilkan bahwasanya tali ke langit itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mimpi umpamanya megang tali, tali itu arahnya ke langit, bermakna kita sedang memegang kebenaran. Kita pegang kuat kuku, itu berita gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Ada lagi kadang-kadang kita nih dalam mimpi itu megang pisau, pisaunya sompek ulah, ataupun pisaunya patah, atau kita megang pedang, pedangnya patah semuanya. Perkara itu pernah dimimpikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi apa? Mimpi yang pedangnya itu sompek atau pedangnya itu dalam riwayat yang lain patah di ujungnya itu, di pangkalnya itu adalah takbir ataupun takwil yang disampaikan oleh Allah bahwa umat Islam itu akan mengalami satu kali kekalahan dalam peperangan, yakni perang Uhud. Jadi sebelum perang Uhud itu Nabi dimimpikan. Ada lagi makna pedang itu, kalau dia ini pedangnya patahnya di tengah, itu bermakna musibah. Kalau umpamanya mimpi, aku mimpi tadi nengok pedang tuh atau nengok pisau tuh patah pisaunya, ini bermakna musibah akan datang.